Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM-nya 2211102436004. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Permasalahan Etika Bisnis, yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Permasalahan etika bisnis. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, permasalahan etika seringkali muncul sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan. Etika bisnis menjadi sangat penting karena berkaitan dengan nilai-nilai moral, tanggung jawab, serta integritas perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Berbagai isu etika yang sering terjadi meliputi korupsi, manipulasi informasi, eksploitasi tenaga kerja, serta praktek bisnis yang tidak adil terhadap konsumen ataupun mitra usaha. Permasalahan etika bisnis juga dapat muncul dari tekanan dan persaingan yang ketat, sehingga perusahaan tergoda untuk mengambil jalan pintas demi memperoleh keuntungan jangka pendek. Hal ini dapat berdampak buruk tidak hanya bagi reputasi perusahaan, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, konsumen, dan juga masyarakat luas. Selanjutnya ada definisi etika bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat prinsip dan nilai moral yang harus dipegang dan diterapkan oleh perusahaan atau organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Definisi etika bisnis mencakup pemahaman tentang bagaimana sebuah perusahaan seharusnya bersikap dan berperilaku secara etis dalam mengelola bisnisnya, mulai dari interaksi dengan para pemangku kepentingan, stakeholder, seperti karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah, dan masyarakat sekitar, hingga dalam membuat keputusan-keputusan strategis yang berdampak luas. Etika bisnis juga berarti penerapan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip moral. Dalam dunia bisnis, hal ini mencakup bagaimana perusahaan menjalankan praktek-praktek bisnisnya secara jujur, bertanggung jawab, dan adil, serta bagaimana perusahaan berkomitmen untuk memberikan manfaat terbaik bagi semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menerapkan etika bisnis, perusahaan diharapkan dapat menjaga kepercayaan dan reputasi baik di mata para pemangku kepentingan. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip etika bisnis. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, perusahaan harus berpedoman pada prinsip-prinsip etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Beberapa prinsip etika bisnis yang penting untuk diterapkan antara lain, yang pertama ada tanggung jawab, yang kedua ada kejujuran dan transparansi, yang ketiga ada keadilan dan non-diskriminasi, yang keempat ada integritas dan profesionalisme, yang kelima ada keberlanjutan dan kepedulian sosial. Yang pertama, tanggung jawab. Perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari aktivitas bisnisnya, baik terhadap karyawan, konsumen, mitra, maupun masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang kedua, ada kejujuran dan transparansi. Perusahaan harus bersikap jujur dan transparan dalam setiap transaksi, komunikasi, serta pengambilan keputusan yang dilakukan, sehingga dapat membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan. Yang ketiga, ada keadilan dan non-diskriminasi. Perusahaan harus memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara adil, tanpa ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau status sosial. Integritas dan profesionalisme yang keempat. Perusahaan harus menjunjung tinggi integritas dengan berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip profesionalisme dalam menjalankan bisnisnya. Yang kelima ada keberlanjutan dan kepedulian sosial. Perusahaan harus memperhatikan dampak jangka panjang dari aktivitas terhadap lingkungan dan masyarakat, serta berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan berkelanjutan.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis ini, perusahaan dapat menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, meningkatkan reputasi, serta mengoptimalkan dampak positif yang dapat diberikan kepada lingkungan dan masyarakat secara luas. Selanjutnya ada tantangan etika bisnis dalam dunia bisnis. Menerapkan etika bisnis di tengah persaingan yang semakin kompetitif merupakan tantangan tersendiri bagi perusahaan. Dalam lingkungan bisnis yang seringkali didominasi oleh keinginan untuk mencapai keuntungan jangka pendek, perusahaan seringkali dihadapkan pada dilema antara tuntutan ekonomi dan tuntutan moral. Salah satu tantangan utama adalah menyeimbangkan antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, shareholder dan stakeholder, seperti karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, dan lingkungan. Terkadang, keputusan yang menguntungkan pemegang saham belum tentu sejalan dengan prinsip etika bisnis yang mementingkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, tekanan pasar dan persaingan yang ketat seringkali mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan-tindakan tidak etis demi mencapai target kinerja, seperti praktek korupsi, manipulasi informasi, atau eksploitasi tenaga kerja. Hal ini dapat berdampak buruk pada reputasi perusahaan dan kepercayaan publik. Selanjutnya ada kasus-kasus pelanggaran etika bisnis. Yang pertama ada skandal Enron, yang kedua ada suap industri farmasi, yang ketiga ada eksploitasi tenaga kerja. Yang pertama, skandal Enron. Kasus Enron adalah salah satu skandal bisnis terbesar dalam sejarah. Perusahaan energi raksasa ini terbukti melakukan praktek akuntansi yang tidak etis, termasuk memanipulasi laporan keuangan dan menyembunyikan hutang-hutangnya. Skandal ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi investor, karyawan, dan masyarakat, serta menghancurkan reputasi Enron sebagai perusahaan yang terpercaya. Yang kedua, ada suap di industri farmasi. Banyak kasus suap dan penyuapan yang terjadi di industri farmasi. Beberapa perusahaan farmasi raksasa terbukti memberikan uang pelicin kepada dokter dan pejabat kesehatan agar mau meresepkan atau mempromosikan produk mereka. Praktek ini sangat merugikan pasien karena mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme tenaga medis, serta dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Yang ketiga ada eksploitasi tenaga kerja. Masih banyak perusahaan yang melakukan praktek eksploitasi terhadap tenaga kerjanya, terutama di negara-negara berkembang. Karyawan dipaksa bekerja dalam kondisi yang buruk dengan jam kerja panjang, gaji rendah, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Hal ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak pekerja dan bertentangan dengan prinsip etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan martabat manusia. Selanjutnya ada dampak pelanggaran dari etika bisnis. Pelanggaran etika bisnis dapat memberikan dampak negatif yang luas dan signifikan bagi perusahaan, pemangku kepentingan, serta masyarakat secara keseluruhan. Salah satu dampak yang paling nyata adalah rusaknya reputasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Ketika terjadi skandal atau kasus pelanggaran etika, maka nama baik perusahaan akan terkoyak dan sulit untuk dipulihkan. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan investor, klien, dan konsumen, sehingga berpotensi menghambat kelangsungan bisnis perusahaan tersebut. Selain itu, pelanggaran etika juga dapat berakibat pada berbagai konsekuensi hukum seperti denda, tuntutan hukum, atau bahkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang terlibat. Hukuman ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat merusak karir dan integritas individu yang bersangkutan. Perusahaan juga dapat menghadapi resiko dikenakan pembatalan regulasi atau pencabutan izin usaha yang tentunya akan menghambat aktivitas operasional dan perkembangan bisnis ke depan.
Dampak lain yang dapat timbul adalah penurunan kinerja keuangan perusahaan akibat hilangnya kepercayaan pasar, pembatalan kontrak, atau tuntutan ganti rugi. Hal ini tentunya akan mempengaruhi nilai perusahaan dan mengancam keberlanjutan bisnisnya di masa depan. Pelanggaran etika bisnis juga dapat merusak semangat kerja karyawan, menurunkan motivasi, serta menciptakan iklim kerja yang tidak kondusif. Selanjutnya ada pentingnya penerapan etika bisnis. Membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Penerapan etika bisnis yang konsisten dapat membangun kepercayaan yang kuat antara perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan, seperti karyawan, konsumen, investor, pemasok, dan masyarakat. Ketika perusahaan menunjukkan integritas, tanggung jawab, dan transparansi dalam menjalankan bisnisnya, maka pemangku kepentingan akan merasa aman dan yakin untuk terlibat dan bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Mendorong inovasi dan pertumbuhan. Lingkungan bisnis yang beretika cenderung lebih kondusif bagi tumbuhnya kreativitas dan inovasi. Ketika karyawan merasa aman, dihargai, dan diperlakukan secara adil, mereka akan lebih termotivasi untuk memberikan ide-ide segar dan berkomitmen untuk memajukan perusahaan. Selain itu, reputasi yang baik juga dapat membuka pintu bagi peluang bisnis baru yang dapat mendorong pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, menjaga reputasi dan daya saing. Reputasi perusahaan yang baik berdasarkan praktek etis dapat menjadi keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi oleh pesaing. Hal ini akan memudahkan perusahaan dalam menarik minat konsumen, mempertahankan karyawan terbaik, serta memperoleh kepercayaan dari mitra bisnis dan investor. Reputasi yang baik juga dapat melindungi perusahaan dari resiko krisis atau skandal yang dapat merusak citra dan keberlanjutan bisnis. Selanjutnya ada memperkuat keberlanjutan bisnis. Etika bisnis yang kuat memungkinkan perusahaan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Hal ini mendorong perusahaan untuk tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola yang baik. Dengan demikian, perusahaan dapat menjamin keberlanjutan bisnisnya dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada strategi implementasi etika bisnis. Komitmen manajemen puncak implementasi etika bisnis harus dimulai dari komitmen kuat manajemen puncak perusahaan. Pemimpin harus menjadi teladan dengan menunjukkan integritas, tanggung jawab, dan keteladanan dalam setiap keputusan dan tindakan mereka. Manajemen puncak juga harus mengkomunikasikan nilai-nilai etika secara jelas dan menjadikannya sebagai landasan dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya ada pengembangan kode etik perusahaan. Perusahaan perlu menyusun dan menerapkan kode etik yang menjabarkan prinsip-prinsip aturan dan pedoman perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan. Kode etik ini harus dikomunikasikan secara efektif dan disosialisasikan secara berkala agar dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh anggota organisasi. Sistem pengawasan dan pengendalian. Penerapan etika bisnis harus didukung dengan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif. Hal ini mencakup adanya mekanisme pelaporan pelanggaran, whistleblowing system, audit internal, serta pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar kode etik. Sistem ini harus berjalan secara transparan dan adil untuk memastikan integritas perusahaan tetap terjaga. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Perusahaan perlu melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan secara rutin untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap etika bisnis.
Pelatihan dapat mencakup topik seperti pengambilan keputusan etis, manajemen konflik kepentingan, serta penanganan situasi dilema etis. Hal ini akan memastikan bahwa seluruh karyawan memiliki kompetensi dan komitmen yang kuat dalam menerapkan etika bisnis dalam pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya ada peran pemangku kepentingan dalam etika bisnis. Yang pertama, ada masyarakat, yang kedua ada mitra bisnis, yang ketiga ada pemerintah, yang keempat ada lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama, masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong penerapan etika bisnis oleh perusahaan sebagai pihak yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh aktivitas bisnis. Masyarakat dapat memberikan tekanan sosial dan memantau praktek-praktek perusahaan. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan umpan balik dan saran konstruktif untuk membantu perusahaan mengembangkan standar etika yang lebih baik. Yang kedua ada mitra bisnis. Mitra bisnis seperti pemasok, distributor, dan rekanan juga berperan dalam menjaga etika bisnis. Dengan menjalin kerjasama yang dilandasi saling percaya dan transparansi, perusahaan dapat memastikan seluruh rantai pasok menerapkan praktik-praktik yang sesuai dengan prinsip etika. Kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan dapat menciptakan ekosistem bisnis yang berintegritas. Selanjutnya ada pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam menerapkan regulasi dan kebijakan yang mendukung penerapan etika bisnis. Melalui undang-undang, peraturan, dan pengawasan, pemerintah dapat mendorong perusahaan untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab dan mematuhi kewajiban sosial serta lingkungan. Dengan demikian, pemerintah dapat menciptakan iklim bisnis yang lebih beretika dan berkelanjutan. Selanjutnya ada lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat LSM juga dapat berperan sebagai pengawasan independen atas praktek-praktek bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Lembaga swadaya masyarakat dapat menjadi mata dan telinga bagi masyarakat dalam memantau aktivitas perusahaan, mengidentifikasi potensi pelanggaran etika, serta menyuarakan kepentingan publik dengan berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat. Perusahaan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Etika bisnis menjadi semakin penting bagi perusahaan di era saat ini, di mana transparansi dan tanggung jawab sosial semakin disoroti oleh pemangku kepentingan. Penerapan etika bisnis yang konsisten dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, mulai dari membangun kepercayaan pemangku kepentingan, menjaga reputasi dan daya saing, mendorong inovasi, hingga memperkuat keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Namun, mengimplementasikan etika bisnis di tengah persaingan ketat dan tekanan ekonomi bukanlah tugas yang mudah. Perusahaan harus berupaya keras untuk menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta mengatasi berbagai tantangan seperti praktek tidak etis yang dapat merugikan berbagai pihak. Komitmen kuat dari manajemen puncak. Pimpinan perusahaan harus memberikan teladan dan mengkomunikasikan nilai-nilai etika secara konsisten sebagai landasan dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya, ada pengembangan kode etik yang komprehensif. Perusahaan perlu menyusun kode etik yang jelas, disosialisasikan secara efektif, dan diimplementasikan dengan didukung sistem pengawasan yang efektif. Selanjutnya, ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Memberikan pelatihan etika bisnis secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi karyawan dalam mengatasi dilema etis. Selanjutnya, ada kolaborasi dengan pemangku kepentingan, yaitu membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan masyarakat, mitra bisnis pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendorong praktek bisnis yang lebih beretika. Selanjutnya, ada transparansi dan akuntabilitas. Menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas bisnis, serta bersedia terbuka terhadap umpan balik dan pengawasan dari pemangku kepentingan. Dengan komitmen yang kuat,
Implementasi yang komprehensif dan kerjasama yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan perusahaan dapat mewujudkan praktek bisnis yang beretika, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Hal ini akan membawa manfaat bukan hanya bagi perusahaan sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan yang menjadi tempat perusahaan beroperasi. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.